Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur karena kita bersama-sama sekali lagi di dalam firman Tuhan, renungan harian kita pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terpuji namamu Tuhan, berkati kami hari ini agar kami dapat mendengar, mempelajari firman Tuhan dengan sebaiknya. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah perubahan adalah baik. Dan ayat renungan pula di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselembung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara, saya pernah mendengar orang-orang berkata bahwa apabila seorang lelaki berkawin, dia berpikir, dialah yang telah saya nanti-nantikan. Dia tidak pernah akan berubah. Dan dia selalu begitu. Pada masa yang sama, seorang wanita memandang pada teman lelakinya dan berpikir, dia hanya perlukan sedikit saja lagi. Setelah kami berkawin, saya akan membantu dia berubah. Dan dia tidak pernah berubah. Seringkali ini terjadi di dalam sebuah keluarga atau pada pasangan-pasangan suami istri dan pasangan yang baru berkenalan, bahwa inginkan sesuatu daripada pasangan mereka tersebut. Secara realiti kedua-dua akan berubah seiring berlalunya waktu. Kita telah belajar dari biologi bahwa setiap 7 tahun semua sel-sel dalam tubuh kita ditukar dengan yang baru. Pada masa yang sama, ide-ide politik dan minat kita berevolusi selama tahun-tahun. Kadang-kadang konflik dalam perkawinan timbul apabila kita berubah pada kadar kelajuan yang berbeza dari satu sama lain. Realitinya adalah bahwa semua kita adalah suatu kerja yang sedang berlangsung. Sementara kita mungkin mau mendorong beberapa perubahan dalam tingkah laku pasangan kita, membebel dan berdebat tidak akan membawa kita kemana-mana dan akan mengakibatkan kita merasa sengsara. Saudara-saudara, dalam pelajaran kita memberitahu kepada kita bahwa dalam kita inginkan supaya ada perubahan, akan ada konflik. Pastinya akan ada saja perubahan yang terjadi. Dan itu akan membuatkan kita merasa tidak kemana-mana dan kita rasa ada kesengsaraan. Orang-orang, kena ingat ini, orang-orang berjaya sadar bahwa satu-satunya orang yang kita boleh ubah ialah diri kita sendiri. Mari kita lihat dalam kata-kata ini. Yang boleh mengubah kita, diri kita, adalah diri kita sendiri. Tidak ada yang lain, diri kita sendiri. Tetapi ia tidak berarti kita harus melakukan oleh kekuatan kita sendiri. Kita boleh mendapatkan pertolongan dari pasangan kita. Apabila kita rela dan bersedia untuk mengubah beberapa kelakuan, kita boleh memberitahu pasangan kita tentang rancangan kita dan memperoleh sokongan mereka. Permohonan kita untuk meminta pertolongan boleh menjadi tenaga untuk pertumbuhan perkawinan yang kita perlukan untuk membuat perubahan yang kita inginkan. Bagaimana jika sekiranya pasangan kita tidak mau berubah pula? Disinilah dimana alat yang paling berkuasa untuk perubahan perkawinan memainkan peranan. Jika kita mau mempunyai perkawinan yang sehat, yaitu penerimaan. Ini bermaksud siapapun istrimu, siapapun suamimu, lakukan satu hal, penerimaan. Kita terima
istri dan juga suami kita dengan baik. Apabila para pasangan menunjukkan kepada satu sama lain kasih dan penerimaan, mereka bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan satu sama lain. Bersedialah untuk menyokong sebarang usaha yang pasanganmu buat ke arah perubahan. Tidak kira bagaimana tentatif atau tidak lengkapnya usaha itu, jika dia memberitahu keinginan untuk berubah, bersedialah membantu. Bersedialah membantu dan bukannya menghalang proses tersebut. Ia boleh jadi bahwa seseorang atau kedua-dua akan memerlukan pertolongan profesional, tetapi peranan kita sebagai suami istri adalah amat diperlukan. Kita harus menjadi ketua sorak paling kuat bagi pasangan kita. Kita menolong pada pasangan kita, kita membantu pada pasangan kita yang jika mereka katakan dia mau untuk berubah di dalam kehidupan dia. Kita membantu, kita memberikan sorakan yang baik. Kita katakan pada diri kita sendiri, kalau kita mau berubah untuk pasangan kita. Karena tidak ada yang lain boleh berubah selain diri kita. Mari kita katakan, minta tolong Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk diubah ke dalam sifat Yesus Kristus, image Yesus Kristus. Bantu kami dalam proses itu dan bantu kami untuk lebih bersikap menerima dan lebih sportif terhadap satu sama lain. Semoga kami sadar bahwa setiap satu kami adalah kerja yang sedang berlangsung dan bersabar dengan satu sama lain. Ini yang kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan, tajuk renungan kita, perubahan adalah baik. Bagaimana? Minta sama Tuhan dan minta supaya pasangan kita juga memberikan sorakan bantuan untuk berubah. Kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur mendengar dan membantu kami sentiasa dalam setiap saat. Biarlah kami serahkan diri ini kami kepada Engkau dan Engkau yang menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.